Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam satu majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang berkumpul tersebut surga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang ia tempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita termasuk ke dalam orang yang Allah janjikan kepadanya surga. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mulia, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama mengatakan syaraful ilmi syaraful ma'lum. Mulianya ilmu itu ditentukan dengan mulianya apa yang ia pelajari. Sehingga ketika kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, itu zat yang mulia, zat yang sempurna, maka jadilah ilmu tersebut ilmu yang mulia. Kemudian termasuk ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pertemuan ini tema yang akan kami petik, yang akan kami ambil adalah mengapa kita harus bertauhid. Kalimat tauhid mungkin kalau di dalam sebagian orang, ketika kita berbicara tentang kalimat ini atau seorang mendengar kalimat ini, mungkin mereka akan mengatakan, itu cuma kalimat yang mudah, kalimat yang sepele, anak kecil saja tahu apa maknanya. Jadi apa? Enggak usahlah ngajar-ngajari tentang tauhid. Masya Allah. Padahal kalau kita melihat bagaimana pentingnya tauhid ini bagi kehidupannya, ya, bagi kehidupan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, ini sangatlah penting baginya. Karena apa? Menentukan kebahagiaan, ya, dirinya di dunia maupun di akhirat. Sehingga di sini sangat penting, ya, untuk kita mempelajari tauhid. Lalu mengapa kita harus bertauhid?
yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Yang pertama, mengapa begitu pentingnya kita harus bertauhid? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau menciptakan kita semua untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, itu Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah agar Allah Subhanahu wa taala perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya itu bukanlah karena Allah membutuhkan mereka. Bukanlah Allah yang membutuhkan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Tapi apa? Manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Karena butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ia selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ia mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna di dalam ayat ini yaitu illa liya'budun, agar engkau beribadah kepadaku, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama mengapa begitu pentingnya, mengapa kita harus bertauhid. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus bertauhid, yaitu bahwasannya tujuan diutusnya para rasul ini adalah untuk mendakwahkan tauhid. Kita sering mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ini untuk menyempurnakan tauhid, dan juga rasul-rasul yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami utus kepadanya, kepada setiap para rasul, para umat ini seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Ani'budullah, agar kalian ini beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan atau memberitakan bahwasannya hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah tegak kepada semua umat manusia, dan tidak ada satupun umat
yang terdahulu maupun yang belakangan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus umat tersebut seorang rasul. Jadi tidak ada seorang umat pun dari kalangan yang dahulu maupun yang sekarang ini, ya, kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala telah utus kepadanya seorang rasul. Dan seluruh rasul, ya, seluruh rasul telah sepakat untuk menyerukan dakwah dan juga agama yang satu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang mana tidak boleh ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir Karimur Rahman, ya, dalam surat An-Nahl. Maka beribadah kepada Allah dan mengingkari tauhid, itu mengingkari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hakikat dari tauhid, hakikat dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tidak dikatakan, ya, bertauhid ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih beribadah kepada para wali. Dia masih berdoa kepada malaikat. Dia masih percaya dengan dukun-dukun. Ini tidak dikatakan sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian alasan yang selanjutnya mengapa kita harus bertauhid? Bahwasannya tauhid ini merupakan kewajiban yang pertama dan juga yang terakhir dari umat manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul yang lainnya, para utusan yang lainnya, ini semuanya memerintahkan, ya, para utusan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan para utusannya, utusan dakwahnya ini, ya, agar mereka menyerukan atau menyampaikan tauhid terlebih dahulu, ya, sebelum yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, jadikanlah, ya, perkara yang pertama kali engkau dakwahkan itu adalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya. Jadi itu, ya, tauhid ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang pertama, yang terakhir dan juga yang terakhir untuk umat ini. Kemudian alasan yang selanjutnya mengapa kita harus bertauhid, bahwasanya tauhid ini merupakan kewajiban yang paling wajib. Tauhid ini merupakan kewajiban yang paling wajib, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa selain syirik, ya, dari orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya syirik ini merupakan larangan terbesar. Syirik
merupakan larangan terbesar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Sebagaimana apa? Syirik ini termasuk larangan yang terbesar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa lawannya? Lawannya syirik apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban yang terbesar ya bagi umat ini, bagi umat manusia ini. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sembahlah Allah ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar. Sembahlah Allah, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Sehingga dari sini kewajiban yang lebih wajib ya. Tauhid merupakan kewajiban yang lebih wajib daripada semua kewajiban. Bahkan apa? Lebih wajib daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tatkala perintah ya, orang tua bertumburan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tua memerintahkan agar kita apa? Murtad, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini bukanlah suatu kewajiban bagi kita untuk mengikuti orang tua. Tapi apa? Kewajiban kita adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya ada orang tua memaksa ya untuk berbuat syirik, maka ini enggak boleh ditaati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, yang artinya, dan jika kedua orang tuanya itu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukanku ya dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka fala tuti'huma, janganlah engkau taati ke keduanya. Kemudian alasan yang selanjutnya mengapa kita harus bertauhid? Karena hati yang salim, hati yang selamat ini adalah hati yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia tanamkan di dalam hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat. Dan ia tanamkan kepadanya di dalam hatinya bahwasanya tidak ada ya sekutu yang mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan. Ya, sehingga apa? Hati kita menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya ketahuilah ya, bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal darah, ada segumpal daging ya, yang mana apabila ia baik ya, daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Maka apa? Ala wahil qalb, ketahuilah bahwasanya apa? Daging tersebut adalah hati. Sehingga dari sini tatkala hatinya sudah rusak, tertanam kepada hatinya ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis segala jiwa raganya ya, akan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang hari di mana harta dan keturunannya ya, itu tidak bermanfaat lagi ya, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat ya.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasannya hati yang selamat dari dosa dan kesyirikan ini adalah hati yang selamat, hati yang bagus. Jadi hati yang selamat dari dosa dan juga dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hati yang salim, hati yang bagus. Maka orang yang ingin hatinya ini bening, orang yang ingin hatinya bersih, hendaklah ia memahami tauhid dengan benar. Hendaklah ia memahami tauhid dengan benar. Maknanya, bagaimana merealisasikan tauhid dengan benar. Sehingga apa? Kita tidak jatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hati yang rusak. Kemudian alasan yang lain mengapa kita harus bertauhid, karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah engkau beribadah kepada Allah, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sehingga menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, ini artinya apa? Mentauhidkan Allah di dalam beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Sehingga tidak boleh seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Sehingga wajib seorang ini membersihkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak membersihkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia belum dikatakan sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala saja. Hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka barang siapa yang menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Dan orang yang menegakkan keadilan dengan menunaikan haknya, hak kepada pemiliknya, dan hal ini haknya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya ia akan menjadikan tauhid ini sebagai ruh dari perjuangan mereka. Kemudian alasan yang selanjutnya dari mengapa kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasannya tauhid ini merupakan sebab kemenangan di dunia dan di akhirat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum, yang merupakan bukti sejarah atas hal ini, atas kemenangan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dengan apa? Keteguhan mereka, yaitu para sahabat, dalam mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka jadikan tauhid ini sebagai ruh kehidupan mereka, sebagai contoh sebuah generasi yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mereka untuk meraih kemenangan dalam berbagai medan pertempuran. Sehingga apa? Negeri-negeri yang mereka taklukkan dan yang mereka taklukkan dengan mereka apa? Mereka hidupkan dalam naungan Islam, dalam naungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka inilah generasi teladan yang harus dianugerahi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Apa sebabnya mereka mendapatkan kemenangan? Ini disebabkan apa? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridho kepada mereka, dan juga mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka, mereka juga sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini merupakan kemenangan yang besar bagi umat Islam. Taib. Kemudian sebagai penutup dari pertemuan ini, perlu diketahui bahwasannya tauhid ini ada 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa makna dari tauhid rububiyah? Yaitu tauhid rububiyah adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat atau hal rububiyahnya, yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala alam ini. Ini tauhid yang pertama. Yang mana tauhid ini seluruh manusia meyakininya, baik yang muslim maupun yang kafir, baik anak kecil, baik anak yang besar ataupun yang tua ataupun muda, semuanya meyakini tentang tauhid rububiyah ini, bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki ini, Allah yang mengatur segala alam semesta ini. Kemudian yang membedakan antara mana yang kafir dan mana yang muslim adalah tauhid yang kedua ini, dan juga tauhid yang ketiga. Yaitu apa? Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, di mana seorang harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan juga sifat-sifat yang agung dengan segala perincian-perincian. Dan pentingnya 3 tauhid ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Qawaidul Muthla. Beliau mengatakan bahasanya laisa bimumin, tidaklah seorang itu
dikatakan beriman ya, sebelum apa? Ia bertauhid dengan 3 tauhid ini. Sehingga apa? Ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya saja, dia belum dikatakan mukmin. Ketika dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah saja, ya. Tapi apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya. Maka ini tidak dikatakan seorang mukmin. Seorang tidak meyakini akan adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan seorang mukmin. Sehingga apa? Perlunya kita mempelajari 3 tauhid ini dan menanamkan 3 tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat dalam hati kita. Sehingga apa? Untuk dapat memahami hal ini, pentingnya untuk kita belajar, ya, memahami tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga penjelasan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.